Nah ini rumah jenengan? Ya, ini tempat tinggal saya sama Bapak Nggih. di sini. Ya. Di sini? Iya, menghadap ke sana. Jadi ketika jenengan lewat, Iya. ada sosok orang tua memakai tongkat. Besar juga loh rumahnya. Iya, besar. Itu kebur ya? Ya, ini angker sekali Mas ini. Angker banget ya? Saya lihat ke atas ini kok ada sosok pocong. 12 malam. Nah, kebetulan saya belum tidur. Di sini itu ada orang yasin, tahlil, ada yang tua, juga ada yang ibu-ibu, ada yang remaja, adik-adik gitu. Banyak sekali di sini tuh. Tengah malam. Karena angker rumah-rumah sebagus ini ditinggalkan begitu saja. Ya, pemirsa, jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba belusukan ke sebuah kampung yang mati ya, kampung mati, ditinggal penduduknya. Jadi semua penghuni dari perkampungan ini sudah pindah ke daerah lain ya, karena sangat angker begitu ya ceritanya. Jadi ada beberapa rumah yang masih tersisa di sana, namun ada satu keluarga yang masih tinggal di kampung tersebut, yang lebih memilih masih berdiam dan menghuni perkampungan ini. Dan untuk alamat dari kampung yang akan kita tuju ini kampungnya dinamakan Dempok ya, Kampung Dempok, desanya Galengdowo, Kecamatan Wonosalam ya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi harus melewati jalan seperti ini, yang di bawah sana itu sudah hutan ya teman-teman ya. Tuh, hutan. Di sebelah kiri saya ini jurang persis. Nah, ini merupakan kabel listrik yang masih terhubung, entah itu ini menuju ke kampung tersebut atau ke kampung yang lain ya. Jelas ini kabelnya masih aktif. Nah, kita akan terus saja lurus, nggih. Monggo Pak, Kampung Dempok tasik mriko nggih. Lurus nggih. Oh nggih, monggo. Nah. Di jalan ini adalah jalan perkampungan yang dimana mungkin ya dulunya sangat ramai karena waktu itu mungkin masih ada penduduknya, namun sekarang kampung tersebut benar-benar kampung yang sudah hampir dibilang kampung mati ya, tidak ada penghuninya dan hanya tinggal satu orang. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang nanti kita akan mencoba menggali informasi itu dari warga yang masih tinggal di tempat tersebut atau di kampung tersebut ya. Nah, ini sudah memasuki jalan makadam seperti ini, ngeronjal seperti ini ya. Ini harus hati-hati karena saya satu megang kamera, satunya lagi nyetir ya. Ini kalau hujan licin banget ini. Jadi sebelah kiri itu sudah jurang ya teman-teman ya. Tuh, kelihatan jurang yang sangat terjal, juga hutan. Nah, ini di sebelah kanan ini perkebunan salak. Kebun salak. Di kampung ini berada di dasar lembah atau di dalam lembah jurang gitu. Yang di apit kiri kanannya tuh gunungan seperti ini. Nah, untuk warga yang tinggal di sana, kalau nggak salah namanya Mbah Rebo sama anaknya ya, yang bernama
Mas Slamet. Karena saya pernah ke sini ya 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan beliau masih ada, masih tinggal di kampung ini. Harus hati-hati teman-teman, ekstrim banget ini jalannya mengangkat. Nah ini ada kayu perkebunan ya, bukan perhutani tapi tadi perkebunan warga. Ini nggak pun sawah. Wah jalannya. Nah ini kampungnya. Teman kita menuju ke satu rumah yang masih ada penduduknya. Ini kampung yang kelihatan rumahnya masih bagus-bagus ya. Tapi sudah tidak berpenghuni lagi. Melengse ini teman. Ya karena jalannya sangat ekstrim, kita off dulu ya, kita sambung nanti. Nah, ini harus fokus berkendara ya. Oke, kita menuju ke sana, ke rumahnya Mbah Rebu. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di lokasinya di desa apa Mas Slamet? Desanya dusun apa? Dempok. Dempok ya? Iya. Kalau desanya itu Galengdowo ya? Kalau di samping Dempok, batas jembatan Galengdowo, Kelurahan Blombong. Kalau sini ikut Kelurahan Jarak. Jarak, oh ikut Jarak ya? Ya. Bukan Galengdowo nggih? Ya. Jadi kita sedikit koreksi, kita ralat. Tadi kita sempat sepil alamat, ternyata bukan di desa Galengdowo, namun ikut di kelurahannya atau desanya Jarak nggih, Wonosalam, Jombang. Dan saat ini kita ditemani atau didampingi Mas Slamet, yang dimana Mas Slamet ini tinggal satu keluarga yang masih bertahan di kampung Dempok ini ya. Iya. Satu keluarga. Dan satu keluarga. Sedikit kita sepil, bukan promosi. Mas Slamet ini seorang single parent ya, atau duda yang sudah menduda 5 tahun. Ya. Ini anak berapa Mas Slamet? Saya anak keempat. Enggak, jenengan punya keturunan atau anak berapa? Punya anak satu. Yang anak tersebut ikut ibunya? Iya. Yang sudah cerai? Iya. Nah, barangkali pemirsa ada yang berminat nih, monggo. Mas Slamet ini mencari pasangan hidup, kan tadi Mas Slamet ya? Iya. Oke, nah kita menuju ke rumah jenengan Mas Slamet. Tadi kebetulan ketemu Mas Slametnya di tengah jalan ini. Oke. Sekalian kita suruh nganter ya untuk mereview kampung yang dianggap kampung mati ngoten Mas Slamet. Ditinggal penduduknya nggih. Iya. Jadi dulu ada berapa rumah Mas Slamet? Ada 12 rumah. Ada 12 rumah. Orangnya itu entah enggak kerasan tinggal di Depok sini karena jalan perjalanannya sukar. Yang sekarang sudah muda ya mau pulang ke desa sini lagi sudah enggak mungkin lah, karena tinggal di kota, kampung kampung yang lebih ramai ya, gitu ya. Ya, oke kita sambil jalan ke sana, yuk. Jadi di samping sedikit kita itu ya agak angker gitu Mas Slamet ya. Juga akses jalannya gitu loh teman-teman. Tapi Mas Slamet ini luar biasa loh. Beliau ini bertahan ditinggal di kampung ini Mas Slamet ya. Iya, karena gini. Karena keluarga orang tua sudah tua, tinggal di Depok sini sendiri. Mau diajak ke kota ya enggak mau, tinggal di kota enggak mau. Entah karena sudah tinggal di Depok sini sudah bertahun-tahun ya. Berpuluh-puluh tahun lah gitu ya. Berpuluh-puluh tahun. Sejak tahun 70 sampai sekarang tahun 2006. 2025. Ya, 2025. Oke, yuk. Sekarang siswanya Bapak sudah 120. Oh, Mbah Rebu itu sudah 120 tahun ya? Oke. Ya, jadi bapaknya Mas Slamet ini seorang veteran ya? Ya. Mantan pejuang ya? Dulunya mungkin Bapak itu dulu ikut berjuang, betul ya, bukan tentara.
Ya pejuang Cuma 45. ikut lah, itu aja. Lah sekarang sudah tua, tinggal anaknya semuanya. Anaknya kan sudah beristri rumah tangga semua, tinggalnya di kota, di desa juga ada 2 di pengajaran. Punya anak berapa Mbak Rebo? Mbak Rebo sama ibu saya sekeluarga 12. 12. Ya, laki-laki 10, wanitanya 2. Saudara. Iya. Jadi banyak anak, banyak rezeki. Iya. Dan usianya sudah 120 tahun. Iya. Nah ini rumah jenengan, Mas? Ya, ini tempat tinggal saya sama bapak. Nggih. Sama adik juga nggih. Ya. Kalau ibu sudah tidak ada. Sudah meninggal nggih. Sudah meninggal. Oh, Mas Slamet nih. Sapinya banyak loh. Tuh. Jadi peternak juga petani nggih. Iya. Petani tulen lur. Ya, ini tempat tinggal ayah saya. Dan saya tinggal di tempat sini. Rumahnya lumayan bagus loh, lumayan besar juga ya. Tuh, itu Sudah. juga, nggih. Kalau layak dipakai. ukuran rumah kampung ini ya lumayan mewah, Mas Slamet ya. Iya. Mewah dan paling mewah kayaknya dari yang rumah-rumah yang lainnya nggih. Oke. Monggo Mbak Rebo. Nah, jadi ini Mbak Rebo yang diceritakan Mas Slamet, mantan pejuang atau veteran. Sehat selalu Mbak Rebo ya. Ya. Sehat selalu. Nih, Nah, bapak kalau saya. ini nggak apa-apa dipakai sendalnya. Tidak apa-apa. Oke. Luceng Mbak. Pangestu. Jadi habis sakit, mantun dawa. Dawa. Mbak Rebo 120 tahun usianya. Nggih. Masya Allah. Mantan pejuang 45 nggih. Sekarang zaman Jepang itu menangi tanda rondo menang. Pulau. Zaman Londo. Londo. Berarti mendekat mikir jenengan ten mriku lah. Oke. Jadi menangi atau mengalami penjajahan Jepang dan Belanda. Ya. Masya Allah. Usianya 120 tahun, kalau bisa kita simpulkan Mbak Rebo ini bukan orang sembarangan. Pasti banyak piandelnya. Nggih, Mbak, nggih. Banyak ilmunya, nggih. Mbok nggih putune niki diwarisi ilmune, Mbah. Cek sakti ngoten lho, Mbah. Nggih. Nemu nami coba to. Boten namung semeleh hati, Semeleh hati, rendah, rendah hati. merendah. Ya. Sabar, tawakal. Niki from ini win. Pelakoni ini tahu-tahu andin jawabannya. Namun pikiran rendah. Jadi kuncinya hanya itu, Mbak, nggih. Ya, nggih. Rendah hati, sabar, Tawakal. beriman dan Tawakal. tawakal. Nah, nggih sangunya mutikani. Nggih. Boten tanpa coba. Tanpa mantra. Ya tanpa ngeten Masya Allah. kasih sehat ini. Nggih. Ada man ya percoba lagi. Pelakoni betul nopo. Nggih. Orang rendah hati yo. Jadi kuncinya orang sakti itu sebenarnya ada 3. Nggih. Ya. Sabar, rendah hati, tawakal. Ya. Umur panjang, sakti, Ya. nggih ngoten nggih, selamat Eh, sak paran-paran. Nggih. Nom. Awet nom, nggih. 120 tahun nggih. Masya Allah, nggih. Nah. Nggih. Tasik Mbak Rebo. duduk gitu. Nggih, Pak. Kesehatan tadi. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi panjang umur, sehat. Panjangnya gitu. Nggih nyuwun Lalu. pangestune. Biye. Kula cah bolang, Mas Slamet nggih. Nggih. Ngerti nongo, Pak. Saya. Lagi. Nggih, Pak. Amin. Nggih. Wet no. Nggih, awet nom. Awet nom Mbak Rebo. Pareng nggih, Mbak. Nah, itu tadi bapaknya Mbah Slamet yang mantan pejuang Mbah Slamet ya, Iya, veteran ya. veteran. Jadi walaupun sudah 120 tahun tapi masih awet muda katanya. Awet muda. Dan kuncinya orang sakti itu, Iya. tadi kita minta ilmu ternyata nggak dikasih. Kuncinya hanya 3, tanpa mantra. Lewat sini apa situ? Sini. Oke, Oke, masuk. jadi harus sabar, tawakal, dan rendah hati. Iya. Itu sakti mas Masuk. gunanya. Mantra loh Mas Slamet ya. Oke. Luar biasa. Masuk.
Ini kita akan menyusuri bekas-bekas bangunan rumah. Nggih, Ya, bangunan rumah. Yang sebagian banyak yang ambruk nggih Mas Slamet nggih. ya, Ini kambing jenengan Mas? ya. Masya Ini Allah. kambing saya. Sapi ini akeh, wedhuse akeh, Ya. kebone ombo, Ya. sopo rondo sing gak naksir. Yo teman-teman, Ya. pemirsa, barangkali ini Mas Slamet nih, kasihan nih. Iya. Ini enak loh hidup di Nih Desa. tempat tinggalnya Pak Jono, asal usul yang tinggal di sini sudah almarhum juga. Pak Yono, Pak Jono, Pak Jono, tetangga saya. bekas rumahnya Pak Jono. Ya, Tapi beliau sudah almarhum. sudah almarhum. Jadi ini luas juga nggih, bekas Iya. rumahnya. Nah seperti ini. Di atas sana ada bekas rumah juga. Nggak ada, Nggak ada nggih, cuman. Bun. Nggih. Nah itu yang masih bangunannya Iya. masih berdiri. Oke. Ini orangnya udah meninggal dan kalau yang istri tinggal pulang ke Mojo Agung. Oh istrinya nggih. Ya, Plus anak-anaknya nggih. ya ikut anaknya. Anaknya Kalau tanah sini tuh hak milik atau hak milik. hak milik ya, sertifikat ya? Ya, Sertifikat. Nggih. sudah sertifikat semua. Nah ini rumput Mas Slamet, nggak apa-apa ya? Ya, Nggak apa-apa nggih, berusuk-berusuk ya? ini ya juga angker ini. Tempat tinggal dulu Pak Sawal. Pak Termasuk Sawal sudah meninggal. nggih, Tangga saya juga bekas rumahnya Bapak Sawah. Pak Sawal ini. Nah, ini. Juga wingit, Ah, angker. juga angker. Ada Ada penunggunya cerita apa? Cerita apa ini? orang tua. Ya, Jadi tinggal di sini. Orang tua. ada sosok penghuninya orang tua. Ya. Jadi Mas Slamet sendiri kah atau orang lain yang menyaksikan? Nah, saya melihat Hmm? orang tua tinggal di sini yang jaga rumah ini. Jadi gimana? Ya, masih Ceritanya seperti apa? seperti Ini? ini. Ceritanya. Orang tua itu pakai tekan dan dia itu cuma diam. Ya, memandang saya waktu saya lewat jalan aja. Ini. Jadi Nah, di sini, Ya. di sini. iya, menghadap ke sana. Jadi ketika jenengan lewat, Iya, ada sosok orang tua Iya. memakai tongkat, iya. hanya duduk atau berdiri. Berdiri, Berdiri, ini, megang tongkat. Iya. Tapi nggak mengucapkan apapun. enggak, cuma lihat saya jalan Jenengan juga biasa Mas Slamet, biasa, nggak takut gitu. enggak. Ah ini Mas Slamet ini kayaknya juga bukan orang sembarangan, Enggak. punya peantel juga nih. Itu siapa? Orang di kebun. Orang mencari rumput. Iya. Oke, kita ke sana. Oke. Ini rumput-rumput ini berarti jenengan cocok banget loh Mas Slamet melihara Oh, sapi iya. ya. Jadi sapinya tuh pasti gemuk-gemuk. Ini Eh, tanaman apa liar? tanaman. Oh jenengan yang nanam? Iya. Bukan. Yang punya Kalau lahan? Yang pemiliknya. Oh Pak pemiliknya. Sawal, anak-anaknya itu. Karena tanahnya masih hak milik ya. Iya. Kalau perkebunannya di atas itu Kebun, ya perkebunan Pak, milik orang juga? pribadi juga. pribadi, Milik. bukan PT ya, Bukan pribadi nggih. pribadi. Luas juga ya Pak Slamet ya. Luas. Oke, kita Ini wilayah Jombang itu luas, Pak. Iya, betul. Nah, ini ada rumah yang kayaknya masih utuh itu. Ya. Ini rumah yang terbengkalai. Ini sangat layak loh dihuni ya. Oke, sangat layak juga Layak banget loh. kalau dirawat. Kalau dirawat ya. Iya. Insya Allah rumah sebagus ini ditinggalkan. Oh, Nah, ini motornya Nih. orang mencari rumput. orangnya juga pergi. Oh. Ini sempat ada kolamnya ya Mas Slamet ya? Ya, dulu Kolam ikan ya? kolam ikan. Berarti orang kaya ini ya. Wah. Ini Pak Sanawi ini. Bapak? Pak Sanawi, Mbah Haji. Oh, Pak Haji Haji. Sanawi, ya. Cisanawi. Sudah berapa tahun ini yang punya rumah ini meninggalkan rumahnya ini Mas Slamet? Ini tahun 2005 lah. 2005 ya. Ya. Udah pindah dari desa Depok sini. Kita Mungkin. bisa nggak masuk kira-kira? Boleh ya? Boleh. Atau lewat depan apa? Dari Belakang. belakang aja enggak? Ayo, yuk. Seperti ini teman. Oke. Kita sepil. Lah ini bersih habis di apa namanya? Ada orang mencari rumput ya? Iya.
keluarganya. Keluarganya. Sebelah kanan ini kamar mandi ya? Dulunya tempat ya? kamar mandi. Bekas kamar mandi ya? Ya, ini Ini apa? dapur. Ini dapurnya. Ya, dapur. Oh, besar juga loh rumahnya. Ya, besar. Silakan masuk. Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kamera itu kok blur ya? Kang, dibantu flash Kang. Kamera nggak ada flashnya kan? iya. Insya Allah. Sebelah kanan itu apa ya? Sebelah kanan. Ini kamar ya Mas Rahmat? Ya, kamar tidur. Dulunya itu kamar tidur. Bahasa yang tadi ya? Oke. Ya, ini angker sekali Mas ini. Angker banget ya? Sangat angker sekali. Ya, ini banyak lawa-lawanya. Jadi Kelawarnya masih ada. dihuni kelelawar ya? Ini juga? Ya, dulunya kamar sholat. Nih, Oh ini ruang sholat sembahyang ya? sembahyang. Nah, ini Pak Haji. Dan ini ruangan? Nah, ini ruangan tamu. Nih, ruang tamu. Ini kalau dibuka bisa nggak bisa ya? Hah? Ambruk itu ya? Iya, roboh. Plafon-plafonnya ya sudah hancur. Karena rumah sudah tua, Mas tidak Ahmad, dihuni. kita keluar aja yuk. Aku merinding Mas. Wah, iya. Yuk. Jadi kuat ini. Napasku sesak banget ini. Iya. Dapat tunggunya Mas ini Mas. Iya. Ini merinding aku Mas. Iya. Nah, ketangker. Mas, bisa sedikit cerita ini kan sudah di luar nih, nggak apa-apa nih. Kalau di dalam aku nanti larinya nabrak-nabrak dinding, Mbak. Ya, ada kan? Nggak ada. Nggak ada, Mas. Ini kan rumah ini kan menurut jenengan sangat angker. Iya. Kesaksian jenengan tentang rumah ini seperti apa, Mas Ahmad? Keangkerannya seperti apa? Keangkeran rumah ini ya dulu saya pernah ketemu apa itu sosok pocong. Sosok pocong? Iya, di depan rumah situ. Gimana itu ceritanya? Saya pulang dari ya pengajaran Isya, sholat Isya lah pulang. Gerimis-gerimis gitu. Saya lihat ke atas ini kok ada sosok putih. Nah, saya lihat kok baru nampak itu sosok pocong. Tuh posisi pocongnya tuh di menghadap ke sana selatan. Depan rumah gitu ya? Iya, depan rumah. Itu. Terus ketika jenengan lewat itu diam apa bergerak pocongnya itu? Diam. Tapi jenengan ngincik aja ya? Iya. Nggak baca-baca apa gitu? Enggak. Takbir atau apa itu enggak? Ya baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu aja. Sama surat Yasin gitu. Baru hilang. Hilangnya seperti kabut. Oh gitu? Gitu, seperti kabut. Seperti berasap itu? Itu. Oke, kita spill yang lain. Lihat sini bisa nggak? Bisa. Ya. Nah ini dulunya kamar mandi Mas. Nih. Ini bekas kamar mandi. Kamar mandi. Halo, kaget tau Kang. Nah ini juga ini rumah teman-teman. Tuh kamarnya. Nah itu kamar. Kayak gitu loh. Ini juga kamar. Ruang tamu. Ini ruang tamunya. Ya. Kalau ini kamar. Ya. Nah ini kamarnya. Kalau bangunan ecek-ecek sudah ambruk loh Mas. Oh iya. Ya. Wadi. Ini materialnya juga bagus ini. Bagus. Tapi ya ada getaran lindu ya gini Mas. Ini bekas gempa ya? Iya gempa. Oh pernah ya ada gempa di sini? Iya.
Di belakang kamera jenengan kan pernah cerita katanya terdengar suara orang mengaji, itu seperti apa? Oh, ya. Ini. Itu sudah pukul 12 malam. Nah, kebetulan saya belum tidur. Saya duduk-duduk di depan rumah tadi, di rumah Bapak. Okay. Dan saya itu sendiri di sana. Wah, di sini itu ada orang Yasin, tahlil, ya. Ada yang tua, juga ada yang ibu-ibu, ada yang remaja, adik-adik gitu. Banyak sekali di sini tuh. Tengah malam. Tengah malam. Ada kesunyian yang sangat mencekam. Saya langsung datang aja ke sini. Kan rame. Saya kan penasaran. Langsung datang ke sini. Setelah datang ke sini enggak ada apa-apa, Mas. Kalau saya di sana sudah lihat dari sana itu banyak orang di sini. Kelihatan ya. Kelihatan. Dari sana kelihatan banyak orang. Banyak orang. Sedang tahlil atau Oke. Ya itu. Tapi ketika jenengan dekati ke sini, itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Rumah ini ya sepi gini. Misalnya saya masuk juga sendiri, Mas. Dari situ. Wah, cuma saya merinding, Mas. Datang ke sini merinding. Namanya juga apa ya, makhluk yang beda alam ya. Iya. Sedikit banyak seberani-beraninya orang pasti ada rasa gentar gitu ya, Mas Slamet. Iya. Jadi seperti itu ya cerita yang ini sangat membuat bulu kuduk merinding. Dan dalam rumah ini tadi juga luar biasa aura mistisnya, gitu saya. Jadi sebuah perkampungan yang memang penduduknya sudah banyak yang pindah. Ya mungkin karena angker ya, Mas Slamet ya. Karena angker, rumah-rumah sebagus ini ditinggalkan begitu saja. Ini kalau saya suruh menghuni rumah ini ya nggak mau saya. Nggak mau ya. Ngeri ya. Ya nguji nyali aja. Kalau berani ya siap-siap aja ketemu gitu. Jadi alasannya Mas Slamet lebih memilih tinggal di kampung ini karena merawat orang tua. Orang tua. Jadi orang tua sudah sepuh. Mungkin beliau ingin lahir di sini, mungkin meninggalnya di sini. Kalau untuk pemakamannya sendiri jauh, Mas Slamet dari sini. Nah itu. Oh di bawah situ. Makamnya dekat. Ibu saya makamnya di situ. Oh ini ya. Ini makam. Itu makaman tua itu sejak zaman Londo. Zaman Belanda. Zaman Belanda. Perjuangan dulu. Makaman tua ya. Iya. Makaman tua. Iya. Insya Allah. Jadi ini jalan yang menuju ke rumahnya Mas Slamet. Kalau malam hari, ya untungnya sudah ada masih ada listrik ya, Mas. Iya. Masih ada listrik. Saya pikir pakai tenaga surya, ternyata listrik ya. Listrik juga. Listrik PLN hanya melayani satu rumahnya Mas Slamet. Ini orang istimewa loh, Mas Slamet. Iya. PLN aja lebih mengistimewakan ya. Satu rumah loh masih dilayani kan. Iya. Luar biasa. Oke Mas Slamet, matur suwun nggih. Terima kasih Mas Slamet sudah berkenan mengantarkan kami berkeliling ke sebuah perkampungan yang terkenal ya angker ya, ditinggalkan penduduknya karena angker ya. Dan di samping itu juga jalan akses menuju ke sini susah banget ya Mas Slamet. Susah banget. 1 kilo. 1 kilo dari jalan aspal. Dari kampung Ramai. Dari perkampungan. Masuk 1 kilo ke mana itu arah Ngusupan 1 kilo, ke Pengajaran 1 kilo. Dan ada lagi ini ya pasti. Ini bakul pentol nggak lewat sini ya, bakul bakso. Kalau ke pasar jauh juga. Kalau ke pasar ke Kandangan. Kandangan nggih. Belanja 1 kali. 1 bulan 1 kali. Ya, 1 kali. Beras itu seberapa? Beras juga gitu ya. Ikan lauk pauk gitu. Seperti belanja banyak gitu buat. Tapi kayaknya lebih nyaman ya Mas Slamet, lebih damai ya tinggal di tempat seperti ini ya. Hati lebih tenang, tentrem gitu ya. Iya. Dan juga lebih sehat karena banyak aktivitas gerak daripada berbangun tangan. Iya. Ya. Tapi hawanya ngantuk terus nggih. Iya. Karena dingin. Di alam pegunungan dingin gitu nggih. Nggih Mas Slamet, mugi-mugi panjenengan sekeluarga penerangan sehat, panjang umur dan moga-moga sukses selalu. Amin. Terima kasih Amin ya rabbal alamin. alamin. Untuk tahan kali ini teman-teman saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayang dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.